Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau adalah dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan saya mau katakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Yohanes 3 ayat 16, karena dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Puji nama Tuhan. Mantap. Dan saya mengucapkan selamat malam bagi kita. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa dan kekuatan iman senantiasa menyertai kehidupan kita. Walaupun kita akan beristirahat, tapi rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Dan firman berkata, iman timbul dari pendengaran firman Allah. Selalulah mendengarkan firman Allah kalau ingin mendapatkan kekuatan. Dan dalam kehidupan ini, kalau engkau memberikan asupan kepada rohanimu, maka dialah yang akan selalu menang, ya. Dan yang kalau rohanimu engkau memberikan makan cukup, maka engkau dengan sendirinya akan selalu menang menghadapi perkara-perkara daging. Nah, jadi sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus menolong kami untuk terus hidup dalam kasih-Mu, dalam kehendak Bapa di surga, dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 dan ke-16, 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Sesuatu yang sangat luar biasa, karena firman Allah berkata kepada kita, jangan kita yang pertama, tema kita dulu lah ya. Tema kita adalah hidup dalam kasih dan kehendak Allah Bapa. Nah, jelas dikatakan kalau kita orang-orang yang mengasihi Allah, orang yang melakukan kehendak Allah Bapa, tentu kita harus sejalan dengan pikirannya, harus sejalan dengan perasaannya, harus sejalan dengan kehendaknya, harus sejalan dengan perintahnya. Dan Alkitab mengatakan supaya kita sejalan, Alkitab katakan kita tidak boleh mengasihi dunia ini dan segala apa yang ada di dalamnya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita hidup mengasihi Allah dan melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, kita tidak boleh mengasihi dunia ini dan dengan segala apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya? Alkitab mengatakannya sesuai dengan kita baca, ada keinginan daging di situ. Keinginan daging itu bisa hawa nafsu, bisa penyembahan berhala, bisa perselisihan, bisa perseteruan, bisa perkelahian, bisa kebencian, bisa seks bebas, bisa melakukan perdagangan narkoba dan lain sebagainya. Itu adalah keinginan-keinginan daging yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, dan itu akan menghancurkan hidup kita. Dan ada lagi keinginan yang sebagaimana yang kita baca tadi, ada lagi keinginan mata. Keinginan mata mungkin dengan melihat, ya, kadangkala kalau mata kita terang, maka baiklah tubuh kita. Kalau mata kita gelap, maka rusaklah tubuh kita.
Alangkah kalau mata yang kita punya ini gelap, maka alangkah gelapnya kegelapan itu. Makanya Helen Keller berkata, yang sangat dia tidak sukai adalah orang yang punya mata tapi tak dapat melihat. Tapi orang yang tidak punya mata dapat melihat dengan belas kasihan Tuhan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa keinginan mata itu bisa juga hal-hal yang branded. Oh, bisa ya kita menunjukkan kelas kita dari item-item branded, tas branded, sepatu branded, kemeja branded, jas branded dan lain sebagainya yang harganya ratusan juta bahkan bisa MM-an. Tetapi saya mau katakan, apakah kita ketika kita melakukan itu, beranikah kita melakukan sesuatu terobosan kalau kita sebagai orang percaya untuk memberikan hal-hal yang lebih baik kepada Allah daripada apa yang kau gunakan? Karena setiap kali, setiap orang yang dipercayakan Allah sesuatu akan dia minta pertanggungjawaban. Tidak bisa tidak. Mungkin Anda bisa, Anda katakan ini kan milik saya. Iya. Ini kan saya usaha saya. Iya. Ini kan saya memberkati. Iya. Tapi jangan lupa, Allah yang memberikan kau kekuatan untuk memperolehnya. Baca itu Ulangan 8. Jadi kalau ada orang yang merasa hebat, merasa luar biasa, dia bisa mempoya-poyakan, tapi ingat, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban itu. Jadi keinginan mata jangan membawa kita kepada kehancuran. Ada lagi, keangkuhan hidup. Ini bisa karena kekayaan kita, bisa karena kedudukan, status, kecantikan, kegantengan, jenggot yang panjang. Ya, orang lain gak berjenggot, dia berjenggot. Saya hanya joke aja ya, karena satu-satunya yang bisa saya buat ini jenggot saya ini menjadi joke saya sendiri. Ya, jadi kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punyai dalam hidup ini. Nah, kita katakan jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Yang kedua kata firman Allah, tapi Tuhan mau kita memiliki kasih Bapa. Ya. Kasih Bapa ini akan menghantar kita kepada belas kasihan, kepada kepedulian, kepada perhatian, dan kepada keprihatinan juga kepada orang-orang yang tidak mampu. Paulus mengatakan begini, bahagia kita itu baik. Kalau kita bahagia itu baik, katanya. Tapi jauh lebih baik kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Dan itu saya pikir sangat-sangat sulit. Kita akan ingin fokus membahagiakan diri kita, keluarga kita, dan yang seisi rumah kita mungkin. Kita jarang berpikir seperti Paulus berpikir. Bahagia kita baik, suka senang kan? Tapi jauh lebih baik kalau engkau bisa membahagiakan orang lain dengan hartamu, dengan hidupmu, dengan bantuanmu, dengan pertolonganmu, dan lain sebagainya. Dan Paulus juga mengatakan, kenapa saya mengatakan ini dengan bangga kepada kita? Karena kita harus melihat kesederhanaan dari Paulus ini. Karena dia memiliki belas kasihan Bapa, belas kasihan Yesus. Matahari itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia untuk menyinari dunia ini. Wow. Ya mungkin jauh belum kita pernah. Air sungai itu mengalir bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk alam, menyuburkan alam semesta ini. Wah, sangat dalamnya. Tapi penekanan saya adalah ketika itu kasih Bapa ada,
dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya kita akan belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Dan Paus sudah menyatakan itu dengan sikap kerendahan hatinya. Dia bukan tidak bisa menaiki jet pribadi, bukan dia tidak bisa dengan hidup yang berpoya-poya. Dia punya, tapi dia menunjukkan kesederhanaan Yesus melalui hidup. Pantas kita kagumi. Jadi saya mau katakan kepada kita, karena kasih Bapa, kita bisa melakukan hal yang menyenangkan Tuhan, hal yang menyenangkan hatinya. Dan yang terakhir kata firman Allah adalah yang terakhir dalam, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selamanya. Jadi mari, jadi kita tidak boleh mengasihi dunia ini tapi mengasihi Allah. Lalu kemudian melakukan kehendak Allah. Jadi kalau kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita ini, itu kita akan mendapatkan upah yang besar. Melakukan kehendak Allah, kemauan Allah, kerinduan Allah, firman Allah, taat kepada Allah, sudahlah, ya. Itu sebabnya orang yang hidup mengasihi Allah dan orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan melakukan apa yang diminta oleh firman Allah. Dia tidak akan keluar daripada firman Allah, tapi dia akan sejalan dengan kehendak Allah, sejalan dengan kasih Allah, sejalan dengan firman Allah di dalam kehidupan, dalam bergaul, dalam bermasyarakat, dalam bersosial satu dengan yang lain. Dia tetap berada di jalur Tuhan. Tidak ada kebencian, tidak ada curiga, tidak ada penghakiman kepada orang-orang yang lain. Apa yang kamu yakini, yakinilah dan lakukan. Apa yang kamu katakan, lakukanlah. Jangan kamu berkata A, kamu lakukan B. Yesus menunjukkan teladannya. Yesus meminta kepada kita untuk kita melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Biarlah kita dapat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan, tidak mengasihi dunia ini, tapi melakukan kehendak Allah sepanjang umur hidup kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengajar kami untuk hidup dalam kasih dan kehendak Allah. Dan kami sangat syukuri semuanya itu karena Tuhan. Terima kasih. Kalau ada yang sakit, angkat kedua belah tanganmu. Percayalah bahwa Tuhan mau menolong engkau, menyembuhkan engkau. Saya tidak dapat berbuat apa-apa, tapi Tuhan yang kusembah mampu menyembuhkan engkau. Kalau engkau orang yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, percaya Dia mampu datang kepadamu. Kalau engkau percaya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka miliki, apapun itu, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh. Terima kasih. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang mengalami masalah. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Kami datang kepadamu karena engkau berjanji akan memberikan kelegaan. Kami keluar dari kesulitan karena engkau memberikan solusi bagi kami, jawaban bagi kami, karena engkau berjanji demikian. Dan itu sebabnya kami datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau orangnya yang mau mengalami pertolongan Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, percaya bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, sebagaimana Paulus mengatakan, keluar dari semua penderitaan itu karena Tuhan yang menolong. Tangan Tuhan yang kuat itu yang melepaskan aku. Dan kami percaya bahwa engkau mampu melepaskan mereka dari masalah apapun. Di dalam nama Yesus Kristus, kemuliaan diberikan kepadamu, kehormatan diberikan kepadamu, karena pertolongan yang kau berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita istirahat. Dan sebelum kita istirahat, mari kita
membaca firman Allah, berdoa, menyampaikan permohonan, memperkatakan firman Allah dalam hidup ini, supaya Tuhan Yesus terus akan menolong kita. Dan ketika kita istirahat, kita mendapatkan deep sleep-nya, sehingga besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat untuk kemuliaan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.